Pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Ayo klik subscribe supaya kita eksis bersama sebagai konten untuk memberikan alternatif bagi konten-konten yang kurang mendidik di sekitar kita. Karena mereka mengutamakan pornografi dan hidup pola mewah, bermewah-mewah hedonistik. Nah, kali ini apa yang akan kita bagikan? Kita masih tetap belajar, saling belajar mengenai penelitian eksperimen. Sebuah penelitian yang penting karena itu menjadi tulang punggung terhadap pembentukan ilmu maupun untuk praktek-praktek baik dalam segala bidang kehidupan. Nah, di episode kemarin kita sudah sekarang episode 5. Di episode kemarin kita kan sudah ngomong mengenai variabel-variabel yang harus dikendalikan dalam eksperimen. Dan tentu saja variabel yang bisa dikendalikan ternyata tidak terkendalikan, itu bisa menjadi intervening variabel. Nah, narasumber kita, Profesor Ali Saukah, PhD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, sehat-sehat ya Pak Yanto? Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun kita sibuk, tapi dengan kesibukan itu membuat kita berpikir dan sehat. Nah, Pak Ali, kemarin kan Amin. di kolom komentar saya menemukan bahwa bagaimana cara mengendalikan, cara mengontrol variabel. Yang saya ingat dulu waktu kuliah di Amerika, mengontrol variabel itu bisa dua ya, dikontrol secara statistik dan dikontrol secara ilmu dengan menggunakan paradigma kita. Gimana Pak Ali? Bagus Pak Yanto masih ingat itu, padahal berapa tahun yang lalu itu. Oh, dosennya killer masalahnya. Jadi istilahnya dalam bahasa Inggris itu experimentally controlled Mhm, atau statistically controlled gitu. Jadi ya, apa yang satu dikendalikan melalui desain eksperimen. Yang kedua itu bisa dikendalikan melalui penggunaan statistik ya. oke. Yang sekarang kita bahas dari episode ke episode berikutnya itu eksperimen. Jadi kita tidak Ya. membicarakan yang secara statistik itu dikendalikan. Jadi statistically controlled itu mungkin nanti kita buat sendiri tentang statistik ya, karena statistik itu juga bisa berlama-lama. Mhm. Sehingga Ya, konsentrasi kita ini pada experimentally eksperimen. control, Oke. bagaimana variabel yang lain tadi dikendalikan agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya melalui desain eksperimen. Ya, kita ini sekarang Ya. sedang, dan kebetulan pertanyaan itu sesuai dengan apa yang saya ingin rencanakan mengenai bagaimana peranan peranan pretest dalam kaitannya Mhm. mengendalikan variabel lain untuk tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Begitu Pak Yanto? Ya, ya, ya. Oke, saya kira itu perlu dijelaskan ya bagaimana mengendalikan secara desain. Karena kalau tidak, kita bisa terkecoh bahwa seolah-olah eksperimen itu signifikan padahal terganggu oleh variabel lain yang apakah bisa variabel intervening ataukah covariable ataukah mungkin confounding variabel. Gimana caranya mengendalikan Ya, ya, baik Pak Yanto. Jadi itu akan kita bahas nanti, tapi ada satu hal yang terkait dengan masalah kesalahpahaman, perbedaan pemahaman tentang fungsi pretest ya. Oke. Yang sebetulnya itu menjawab juga salah satu jawaban terhadap pertanyaan tadi mengenai bagaimana mengendalikan variabel lain agar tidak ikut mempengaruhi. Dan ini saya kira klarifikasi ini harus kita ulang-ulang mengenai pretest. Pretest, kemudian biasanya kalau menyebut adanya pretest, ada post-test. Mhm. Ya. Nah, ini termasuk sebetulnya eh, perlu diklarifikasi mengenai kesan bahwa kalau ada pretest
post test itu berarti eksperimen. Padahal tidak. Padahal Oke. sebagian besar eksperimen itu justru tidak menggunakan pretest post test. Pretest ini digunakan apabila ingin mengendalikan tadi, Mhm. apabila ingin mengendalikan Variabel. variabel lain Mhm. untuk tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya gitu. Memang ada desain eksperimen yang menggunakan pretest post test, tetapi itu lemah, itu Lemah, sudah ya. kita bicarakan ya. Itu Mhm. lemah gitu. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya, ini pertanyaannya saya baca ya, Mhm. apa penelitian eksperimen harus selalu ada pretest gitu? Mhm, ya. Justru tidak gitu, tidak, jarang sekali ada pretest. Mhm. Tes digunakan apabila ingin mengendalikan variabel lain tadi itu. Mhm. Gini, dan juga ada pertanyaan lain, apa istilah post test tepat juga jika tidak ada pretest? Jadi kan tadi saya sebut bahwa kebanyakan eksperimen itu justru tidak menggunakan kata pretest. Tapi tes yang diselenggarakan pada akhir eksperimen itu apa perlu disebut dengan kata post test? Apa tepat disebut dengan kata post test? Nah, itu perlu kita bahas, Pak Ya, Yanto. oke. Ya, terus jadi gimana itu? Dan artinya kan di dalam desain eksperimen, ketika kita melakukan tes pada akhir suatu eksperimen, kan tidak harus wajib ada pretest kembali seperti penjelasannya. Gimana jelasnya lagi? Ya, jadi keperluan pretest ya ini keperluan pretest kebanyakan yang dianggap baik ya dalam eksperimen, keperluan pretest itu justru ingin mengendalikan agar adanya perbedaan awal. Jadi kalau misalnya katakanlah dua kelompok ini mulainya beda atau sama. Kalau mulainya beda kan tidak fair itu Ya, 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 kemudian ya, dihitung ya, ya, akhirnya. ya, 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 ya. Ya, jadi harus dipastikan dulu Hmm. awalnya itu sama. Eh, Memastikan awalnya itu sama itu dengan memberikan ya, tes awal yang biasa disebut dengan pretest. oke. Tetapi tidak berarti harus ada post test, Pak Yanto. Hmm. Ya, tidak kemudian begini, tidak untuk dibandingkan dengan post test gitu, Pak Hmm. Yanto. Hmm. Jadi boleh Ya, saya teruskan, Pak Yanto? ya. Ya, oke. Oke, sebentar, sebentar Pak Ali. Dan saya kira nanti akan kita bahas juga seperti Pak Ali tadi mengatakan, kalau tesnya itu berjarak panjang, itu kan tidak bermasalah. Itu yang ada disebut testing effect, di mana orang menjadi semakin pinter ketika tes sekarang, kemudian setahun kemudian kan belajar terhadap apa yang materi tes itu bisa itu saya kira. Nah, nanti Pak tentu saja Yanto. ada ada itu ya pembahasan tentang validitas. Iya, Pak Yanto. Wah, itu bagus sekali, Pak Yanto, yang disebut Pak Yanto tadi. Mengingatkan saya Eh, untuk suatu saat ada topik tentang bagaimana istilahnya itu efeknya. hmm, Jadi efeknya pada pada variabel terikatnya itu. hmm, Efeknya itu efek jangka panjang atau efek yang jangkanya pendek. Kalau boleh hmm. saya sebut long term effect Baik. atau short term effect. Nah, ini dalam eksperimen keilmuan perilaku, jadi behavioral science itu penting sekali. Ya, Tapi betul. kita bahas nantilah. Ya, sekarang Ya. kita masih berkutat pada fungsi pretest untuk mengendalikan variabel lain agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi kalau yang pretest sekarang ini yang kita bahas ini itu tidak kemudian untuk dibandingkan dengan post test. Hmm, Memang ada desain yang disebut dengan pretest post test, tapi sekali lagi itu desain yang lemah karena tidak ada bandingannya gitu. Jadi hmm. artinya sekali lagi saya ingin ini ini banyak penjelasan mudah-mudahan menjadi lebih baik ya, menjadi lebih jelas. Balik, Pretest balik. dalam fungsinya, ya silakan. Muridnya bertanya. Artinya harus dipertegas. Pretest post test itu adalah desain yang paling lemah di dalam Iya. eksperimen karena tidak dibandingkan. Tolong ditegaskan, tidak bisa dibandingkan itu karena kita tidak mampu mengendalikan
variabel-variabel lain yang mempengaruhi di antara dua itu. Begitu kan Pak Ali? Ya, gini, kalau eksperimen yang disebut dengan pre-eksperimental, pre itu artinya awal, Hmm. itu memang sengaja dilihat apakah itu efektif atau tidak, apakah post-testnya itu lebih bagus daripada pre-test. Hmm. Tapi ini dianggap lemah karena tidak ada bandingannya dengan kelompok lain, tidak ada bandingannya dengan treatment atau perlakuan yang Ya, lain, ya. karena hanya satu kelompok. Hmm. Jadi asumsi kita itu akan bagus kalau dibanding-bandingkan gitu. Jadi sekarang ini saya ingin meneruskan pretest yang berfungsi untuk mengendalikan variabel lain tadi itu tidak kemudian untuk dibandingkan dengan post test. Hmm. Jadi ini bukan desain eksperimen yang pre-eksperimental tadi. Ya, ya, ya. Jadi asumsinya katakanlah dua kelompok gitu. Dua kelompok ini harus dipastikan sama berangkatnya. Ya, ya. Artinya kalau tidak sama berangkatnya, maka tidak bisa membandingkan hasil akhir. Yang itu hasil akhir itu tidak selalu mungkin tidak pantas ya, tidak cocok kalau disebut post test. Hmm. Karena bukan untuk dibandingkan dengan pretest. Jadi kalau dua kelompok tadi itu ternyata sama, nah, jadi sudah selesai fungsi pretest. Hmm. Hasil pretest tidak lagi Ya, digunakan. ya, 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 ya. Sehingga melihat hasil akhir dibandingkan antara hasil akhir kelompok satu dengan hasil akhir kelompok dua. Ini kalau disebut post test itu bisa saja misleading. Hmm. Ya, Ya, ya. bisa disalahpahami. Tanya lagi Pak Ali. Iya, Pak Ali iya, Pak. mengatakan Pak kalau Yanto. dua kelompok X dan Y, independen dan dependen itu sama, untuk menentukan sama, itu apa yang digunakan? Skor atau deviasinya atau apa? Ini kan harus jelas itu. Ya, Murid-murid banyak yang nggak tahu loh ini. ya, ya betul Pak Yanto. Jadi sebetulnya ini apa seperti juga yang lain nanti akan selalu dicek dengan menggunakan statistik ya, dengan Ya. menggunakan statistik. Dan begitu menggunakan statistik itu harus dalam bentuk angka. Hmm. Jadi pretest itu dalam bentuk tes yang menghasilkan angka, yang menghasilkan skor. Hmm. Nah, skor itu kemudian dilihatnya itu reratanya. Jadi skornya itu kemudian dihitung reratanya. Ya. Kemudian reratanya itu dibandingkan antara rata kelompok satu, kelompok dua. Kalau reratanya itu sama, sama itu artinya bedanya tidak signifikan, gitu ya. Ini Hmm. terbalik juga. Ya. Terbalik dengan kalau kemudian nanti membandingkan pada waktu hasil akhir. Kalau Hmm. pada waktu hasil akhir ingin agar beda ya Ya. hasil dari perlakuan yang itu beda. Tapi pretest ini justru ingin agar sebelum dimulai eksperimen Ya. itu reratanya sama. Jadi yang dicari malah tidak ada beda yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B dilihat dari reratanya. Nah, Nah, kalau kemudian tidak ada bedanya secara signifikan, itu dilupakan Pak Rianto. ya, ya, oke. Hasil Ya. pretest itu dilupakan, tidak digunakan Jadi, lagi. Jadi kalau kita mau meneliti misalkan saja efektivitas sebuah metode pembelajaran, maka dua kelompok metode misalkan saja harus sama. Artinya tidak beda signifikan. Nah, untuk melihat signifikansi untuk membedakan itu apa cukup dengan mean score? Apakah mean score itu bisa diuji dengan t-test supaya tahu bedanya? Ya, jadi betul Pak Yanto. Jadi artinya rata tadi diuji perbedaannya apakah signifikan atau tidak menggunakan setiap kali kita mengatakan kata signifikan itu secara statistik signifikan atau tidak. Ya, Nah, ya, karena secara statistik signifikan tidak menggunakan t-test. Jadi kalau misalnya katakanlah dua kelompok ya pakai t-test ya, t-test for independent sample karena kelompoknya beda misalnya. ya, ya. Oke. Kalau Oh, kalau kelompoknya lebih dari dua, tidak pakai t-test, hmm, ya. pakai
ANOVA, Betul. ya ANOVA satu jalur gitu Pak Yanto. Tapi mengenai statistik, biarlah nanti ada topik tersendiri mengenai statistik ya, biar tidak Ya, ada orang yang alergi ya. ya, maksud saya ya biar icip-icip Pak Ali. Jadi Ya boleh, boleh. Tapi sekali lagi, jadi semua desain eksperimen itu selalu melibatkan statistik Mhm, karena apa? Data-datanya dalam bentuk angka. mhm. Untuk Ya, memaknainya itu harus dalam bentuk angka. Begitu. ya, ya oke lah Pak Ali, kita sudah berdebat antara murid dan guru, dan insya Allah ini menginspirasi para murid-murid lain yang di luar sana itu, baik murid baru maupun murid Pak Ali yang lama dan sahabat-sahabat kita. Insya Allah bermanfaat bagi kemajuan penelitian eksperimen di negeri ini yang juga sedang ditekuni oleh teman-teman kita. Terima kasih Amin, Pak Ali. amin. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Ali ya. Terima kasih. Dan Terima kasih sama-sama. ya, tentu saja kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Sama-sama Pak Ali.